Sewu Dino, Santet Mengerikan Part 2. Mbak Rasa berdiri dari tempatnya. Ia lalu berbisik pada Sri. "Nak, hidupmu akan terjamin bila kamu mau. Tapi saya tidak mau memaksa kalau kamu tidak mau." Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri. Namun Sri memberi jawaban pada saat itu juga. "Ya, saya mau, Mbah." Sri pun melangkah pergi. Ia menemui Dini dan Erna. Rupanya mereka semua diterima bekerja di sini. Di sini adalah pertanyaan yang akan membuat mereka kebingungan, terutama saat malam mereka tiba. Malam itu mereka semua datang di rumah ini. Tampak Mbah Krasa sudah menunggu bersama anggota keluarga lain. Di sini ia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain. Rumah lain yang sangat jauh sekali. Rumahnya ada di dalam sebuah hutan. Sri dan yang lainnya kebingungan. Tidak ada penjelasan ini sebelumnya, namun mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini. Rumah macam apa yang dimaksud? Sri pun tak mengerti. Ada sebuah mobil yang siap mengantarkan mereka. Di sana, sopir mereka akan menjelaskan pekerjaannya. Mobil sudah bergerak. Sri, Erna, dan Dini masih terlihat kaget. Satu sama lain tidak ada yang bicara. Bingung. Sri memberanikan diri bertanya kepada sopir, namun sopir memberi isyarat bahwa mereka tidak boleh berbicara terlebih dahulu, seakan-akan mereka dibuntuti oleh sesuatu. Ada kejadian menarik yang membuat Sri semakin curiga. Setiap persimpangan, si sopir berhenti mengambil sesuatu dari belakang, meletakkannya di tengah jalan, seperti bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang. Hal itu yang menimbulkan kecurigaan. Apa yang sebenarnya ia lakukan? Hal itu terus-menerus dilakukan sampai akhirnya mobil sudah meninggalkan kota, jauh dan perlahan mulai memasuki area hutan. Jam menunjukkan pukul 12 malam saat kegelapan hutan mulai menyelimuti. Mereka tidak terbayangkan bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan segelap ini. Kiri kanan pepohonan dengan semak belukar. Mobil terus berjalan sampai tiba di sebuah jalan setapak. Perlahan mobil melesat masuk. Di atas jalan setapak yang ditumbuhi rumput liar, mobil terus merabas dan memaksa untuk masuk. Sri dan yang lainnya mulai merasa tidak nyaman dengan ini. "Pak, kita mau kemana? Saya tidak akan dibunuh kan?" tanya Dini. Sopir hanya tersenyum, tetap memaksa mobil menembus sela pepohonan, seakan mencari jalan di tengah gelapnya hutan yang dipenuhi kabut di sepanjang jalan. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, mobil berhenti di sebuah semak dan pohon yang tidak lagi bisa dilalui oleh mobil. Ada kejadian aneh di mana ada satu pohon yang tidak terlalu besar tumbang begitu saja. Si sopir keluar dari mobil menyingkirkan pohon tumbang itu, dan dari sana ada jalan. Setelah pohon disingkirkan, mereka melanjutkan perjalanan. Setelah melewati jalan yang naik turun, mereka sampai di sebuah gubuk. Terbuat dari kayu yang disusun serampangan. Atapnya tidak terlalu tinggi, terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh dari rumah Sri. Dari sana muncul seorang pria tua, seperti sudah menunggu mereka semua. Sri dan yang lainnya turun, kemudian si sopir menjabat tangan si pria tua itu. Mencium tangannya, kemudian memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya. "Mulai dari sini, si bapak yang akan menjelaskan semuanya," kata sang supir. Tampak dari luar, bapak itu sudah uzur, bahkan cara berjalan saja seperti kewalahan untuk menjaga badannya sendiri. Ia tidak banyak bicara, hanya memperkenalkan namanya saja. "Pak Ageng," katanya. Lalu ia mengajak Sri dan yang lainnya masuk ke rumah itu untuk menuntunnya masuk ke kamar. Di salah satu kamar, Sri dan yang lainnya kaget bukan main, karena tepat di atas ranjang ada sebuah peti mati, keranda mayat di dalamnya. Ada seorang gadis, mungkin masih SMA, masih muda. Ia memejamkan mata. Di badannya ia melihat nanah busuk dan garis lebam hitam. Siapa dia? Pria itu memperkenalkan diri. "Nama saya Tamin.
Saya mengerti, pasti banyak yang ingin kalian tanyakan tentang apa yang barusan kalian lihat di sini. Si pria tua itu membungkuk sebelum melangkah keluar kamar. Ada apa sih sebenarnya ini? Kata Dini. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu. Matanya terbejam, dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat. Sri dan yang lainnya yakin ada sebuah rahasia di tempat ini. Namun, apa itu? Saat-saat kebingungan itu, Sri melangkah mundur. Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa dan kenapa dia ada di sini. Ia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka. Sampai langkahnya terhenti manakala ia mendengar si sopir berbicara. "Maaf, Mbah." Si pria tua bertanya, "Gi, apa nggak ada yang ngasih tahu mereka pekerjaan apa yang sebenarnya dijanjikan di sini? Kok tampaknya mereka terkejut sekali?" Si sopir menjawab, "Belum, Mbah, maaf." "Loh, kamu mau langsung pulang, tah? Apa nggak besok saja?" tanya si Mbah. "Tidak, Mbah, besok saya harus mengantar ibu." "Oke, ya sudah, hati-hati, takutnya ada itu." Muncul pertanyaan lagi. "Itu," batin Sri. "Apa maksud kalimat itu? Apa yang mengikuti sebenarnya? Ada apa semua ini?" Banyak pertanyaan muncul dalam kepala Sri. "Kemari, Nak, saya mau kasih tahu. Panggil temanmu, biar mengerti kenapa kalian di sini." Sri pun memanggil temannya yang lain. Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang. Matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk. Sementara Sri dan yang lainnya berdiri, siap dengan penjelasan tentang semua ini. Suasana hutan kian mencekam. Setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka. Sri merasa kecil di tempat ini. "Aku masih ingat, anak kecil, cantik, ceria, belum punya dosa. Seperti baru kemarin rasanya, tapi sekarang anak kecil itu terbaring sakit, melawan kodrat nyawanya, hanya karena santet dari manusia biadab." Wajah Mbah Tamin menegang. Kosakata kalimatnya seperti penuh amarah, membuat Sri dan yang lainnya bergidik ngeri. Anak kecil itu adalah Dela. Dia yang ada di kamar itu. "Santet," ucap Sri dan yang lainnya bersamaan. Wajah Sri dan yang lainnya pun semakin menegang. "Iya, karena itu dia disembunyikan di sini, biar bisa bertahan sampai ketemu cara mengobatinya." "Disembunyikan dari siapa, Mbah?" tanya Sri, semakin tertarik seakan semua yang ada di sini membuatnya penasaran. Mbah Tamin menatap Sri, matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. "Banyak yang tidak kamu ketahui, lebih baik tidak tahu saja." Suasana hening sesaat. Mbah Tamin mengambil sebuah kotak, mengambil sejemput daun kering dari dalam kotak itu, memelintirnya dengan kertas sebelum menyesapnya kuat-kuat. Asap mengepul dari mulutnya. "Sekarang waktunya saya memberitahu tugas kalian di sini." Mbah Tamin berdiri. Ia seakan memberi tanda agar Sri dan yang lainnya mengikutinya. Ia berjalan di samping sisi rumah. Banyak sekali potongan kayu disusun. Memang, rumah ini terlihat mengerikan. Dengan pencahayaannya hanya lampu petromak. Selain itu, kegelapan ada di mana-mana. Ia berhenti tepat di belakang rumah. Ada sebuah pagar bambu, di mana di dalamnya ada sebuah sumur. Di sana tempat untuk mandi dan tempat untuk mengambil air untuk kebutuhan hidup selama tinggal di sini, termasuk untuk membasuh Sudo atau tubuh mati Dela yang terbaring tak bergerak. Hanya Sri yang berinisiatif bertanya, terutama ketika soal memandikan itu. Entah apa dan kenapa, Sri seakan tahu cara memandikannya pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa. Hal itu membuat Mbah Tamin tersenyum, seakan mempersingkat penjelasannya beliau tentang semua ini. Iya, cara memandikannya memang berbeda. Ada tata caranya sendiri, salah satunya bunga 7 rupa. Mbah Tamin menunjuk sebuah tempat khusus di mana ada bunga dengan rupa berbeda.
Kemudian bunga itu akan diletakkan di atas sebuah tampah bambu. Dengan cekatan, Mbah Tamin mengisi baskom dengan air, mencampurkannya dengan bebungaan itu, membawanya ke kamar Dela yang sedang tertidur. Lalu ia melihat Sri memanggilnya. Dini dan Erna hanya mengamati saja. Ia diminta mengikat tangan dan kaki Dela. Sri pun menuruti apa yang Mbah Tamin katakan. Walau sebenarnya ia bingung kenapa Dela harus diikat. Setelah Sri menyelesaikan tugasnya, Mbah Tamin baru membuka keranda bambu kuning itu. Ia mulai membasuh badan Dela. Sri ikut membantu, dan di sana Sri menemukan fakta yang mengejutkan lainnya.